Laki-laki itu mengambil uang 5.000. Lalu tiba-tiba, datanglah beberapa pengemis. Ia mengatakan itu uang mereka. Lalu segera merampas uang itu kembali. Seluruh terminal bus, termasuk tempat parkir, itu adalah milikku. Apakah kamu mengerti? Kemudian injak bagian kotor, lalu usapkan pada sosis ayam. Makan itu hadiahmu, jangan sia-siakan. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Tetapi pria itu memanggilnya kembali. Ia mengatakan bahwa uang itu miliknya. Pria itu menajamkan matanya dan tersenyum. Ia berniat memberinya pelajaran. Kita punya pelajaran. Pukulan ini menyebabkan pria itu pingsan. Laki-laki itu mengambil dompetnya, ia mengeluarkan uang 5.000 dolar. Lalu ia menoleh ke arah anak buah pria itu. Aku hanya mengambil uangku. Mereka yang berdiri di sana tercengang. Ia tidak berkata apa-apa. Begitu dia pergi, kaki tangan pria itu tiba-tiba menjulurkan mata. Ketika pingsan, dia memukulinya. Lelaki itu berbalik dan melihat. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun dia tetap memutuskan untuk pergi. Karena sudah 3 hari dia tidak makan apapun. Laki-laki itu pergi ke restoran. Ia menggunakan uang yang baru saja dikumpulkannya. Ia makan sepiring nasi. Meskipun ia terbiasa makan ikan dan daging. Namun makanan dalam bentuk ini adalah makanan yang paling enak baginya. Pria itu baru saja selesai makan dan berjalan keluar. Namun sekelompok pengemis menghentikannya. Halo, ada apa? 160.000, inilah uang yang kita dapat hari ini. Apa? Biasanya kami mendapat penghasilan lebih. Kinerja kami sangat buruk. Mengapa kamu membiarkan aku menyimpan uang ini? Semua orang baru saja melihat semuanya. Pria bermata satu itu dikalahkan olehmu. Awalnya dia punya uang sebanyak itu. Tapi sekarang giliranku. Ternyata orang yang ia pukul itu. Ia adalah pemimpin kelompok pengemis. Kelompok pengemis ini mempunyai aturan. Jika ada yang mengalahkan pemimpinnya, orang tersebut boleh mengambil posisi itu. Pria itu memandang para pengemis. Ia berkata, tidak perlu. Oh halo, masih ada orang di dunia ini yang tidak membutuhkan uang. Karena pria tidak menghargai uang yang diperolehnya. Nama pria itu adalah Teho. Dia biasa mendapat penghasilan beberapa miliar. Namun beberapa hari lalu, Teho membantu seorang ketua. Ia mengendalikan pasar saham. Namanya Tesu, dia memberi Teho lebih dari 10 miliar. Untuk merebut pasar, guna menghasilkan uang dalam jumlah besar. Mereka juga berjanji akan memberinya keuntungan lain. Namun di saat genting, saham mereka dibeli oleh orang lain. Sehingga menyebabkan uang 10 miliar milik Tesu terbuang. Teho tahu seseorang sedang menyakitinya. Jadi dia membawa saudaranya untuk melarikan diri. Karena Tesu adalah seorang gangster. Dia pasti tidak akan memaafkannya. Namun saat keduanya hendak melarikan diri, mereka dihentikan oleh anak buah Tesu. Mereka dibawa ke tempat Tesu. Ia dipaksa meminum racun. Kedua orang tersebut pingsan. Ia dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian baik orang maupun mobil terdorong ke laut. Lama-kelamaan mobil tenggelam. Dinginnya air membuat Teho berangsur-angsur terbangun. Ia mengambil pulpen dari kursi. Ia menancapkan dengan keras ke lengannya. Ia memaksakan dirinya untuk tetap terjaga. Lalu ia memecahkan kaca jendela mobil. Air laut mengalir ke dalam mobil. Teho membantu temannya melepas sabuk pengaman. Ia mengeluarkannya dari mobil, namun temannya seperti terhalang oleh sesuatu. Betapapun kerasnya Teho menariknya, dia tidak bisa menariknya keluar. Teho hanya bisa menyaksikan temannya tenggelam. Setelah Teho sampai di pantai, dia melumpuhkan 2 anak buah Tesu. Lalu ia mencuri mobil dan melarikan diri. Sejak saat itu, Teho mulai hidup sembunyi-sembunyi. Karena anak buah Tesu masih terus mencarinya. Dia tidak memiliki darah apapun. Tetapi sekarang, dia bertemu seseorang dari geng tersebut. Secara tak terduga, ia menjadi pemimpin geng tersebut. Semua pengemis yang tinggal di dekat terminal bus Sen. Mereka akan dikelola olehnya. Tapi Teho menolak menjadi bosnya. Tuan Cho berpikir akan sangat memalukan. Tetapi pria gendut ini menarik tangan Teho. Ia berkata bahwa pengemis tidak boleh dianggap remeh. Ada lebih dari 100 pengemis di sini. Mereka bisa mendapatkan lebih dari beberapa juta. Ini sebagai ucapan terima kasih. Mereka dapat memberimu 70%. Jika dia duduk di posisi pemimpin geng. Pendapatan tahunannya mencapai beberapa ratus miliar. Apa yang dia katakan mengejutkan Teho. Teho bertanya kepadanya,
Bagaimana menjadi pemimpin geng? Pria gendut itu berkata tentang situasi umum kelompok ini. Saat ini seluruh klan memiliki total 7 tetua. Dia yang termuda, tetua ke-6 disebut Nozuk. Dia dulunya seorang tentara. Tugas sehari-harinya mengatur pengemis di desa. Nama orang kelima adalah Tezok, dia sangat licik. Orang keempat bernama Doksa, dia sangat licik dan jahat. Ia mengatur perdagangan organ geng. Orang ketiga saat ini di penjara, tapi dia akan segera dibebaskan. Orang kedua adalah Hosaka, dia adalah yang terbaik dalam seni bela diri. Tetapi karena beberapa hal, dia diintimidasi. Ia hanya tahu cara minum sepanjang hari. Pemimpin geng adalah Haksam, semua pengemis di Seoul dikendalikan olehnya. Termasuk para manajer di bawah. Pendapatan tahunan Haksam setidaknya ratusan miliar. Ini kata pria gendut itu kepada Taeho. Selama dia melewati para tetua di atas, ia akan naik ke paviliun piramida. Saat itu dia akan menjadi raja dunia bawah. Lagi pula, dia sekarang adalah seorang pengembara. Karena dikejar oleh para gangster. Jika Taeho bisa menjadi pemimpin geng, dia akan mampu bersaing dengan gangster Tesu. Taeho kemudian meminta pria gendut itu menjadi asistennya. Mereka mulai mengumpulkan uang, hari ini uang yang mereka peroleh kosong. Para pengemis ini mendapat banyak uang. Tetapi mereka harus memberi Taeho 70%. Kata Taeho kepada lelaki gendut itu, kemudian dibagi 50-50. Pengemis ini kasihan sekali, para pengemis itu sangat terkejut. Lelaki gendut itu berkata, dia tidak boleh mengubah peraturan. Lagi pula itu adalah peraturan geng, tapi Taeho tidak peduli. Karena mereka berdua berdiskusi, bagaimana menjadi pemimpin geng. Pemimpin geng ke-6 datang, dia sangat kejam. Jika dia melihat ada orang yang marah, dia akan menghajarnya sampai mati. Dia berjalan menuju Taeho, "Hei, apakah kamu yang mengalahkan pria bermata satu itu? Kamu benar-benar tidak bisa menilai penampilan. Kau terlihat begitu rapi dan bersih." Dia ingin membawa Taeho pergi. Dia baru saja menerima kesepakatan bisnis. Tidak lama setelah dia membawa semua orang ke Kazaoke. Ternyata para pengemis tidak hanya sekedar mengemis. Mereka juga menagih hutang. Ia memaksa para pengemis tersebut untuk duduk. Bawahan menutup pintu restoran Kazaoke. Jika mereka tidak membayar, dia akan menyuruh semua orang untuk diam. Seperti itu, restoran Kazaoke tidak akan melakukan bisnis. Namun sesaat kemudian, datang mobil yang di dalamnya semua gangster berjas. Taeho melihat dan ternyata itu adalah anak buah Tesu. Mereka sedang mencarinya. Taeho segera bersembunyi di dalam. Di dalam, gangster datang mengusir pengemis tersebut. Karena pemiliknya dari Kazaoke, ia meminta mereka untuk datang. Lisensi Tesu dan geng gangsternya sering berselisih. Kedua belah pihak saling memandang dengan jijik. Sepertinya mereka akan terlibat. Tiba-tiba pemimpin geng kedua Hosaka datang. Dia bertanya kepada budak itu, "Apa yang terjadi?" Budak itu mengatakan, "Orang-orang ini ingin mengusir mereka." Hosaka memberitahu Tesu bahwa itu adalah UE. Bertarung itu sangat merepotkan. Ini tidak sebaik dua orang bertarung satu lawan satu. EU tertawa, "Kulihat kamu sudah tua. Jadi patahkan saja tulang rusukmu." Dia langsung memukul lebih dulu. Tapi Hosaka adalah ahli bela diri terbaik di dunia. Hosaka baru saja melakukan 2 langkah. Ini menyebabkan UE runtuh. Semua itu terlihat saat Taeho. Keesokan harinya, Taeho dan pria gendut itu tiba di kediamannya. "Aku ingin meminta Hosaka mengajariku ilmu bela diri. Agar dia bisa bersaing dengan pemimpin geng lain. Secara bertahap naik ke posisi pemimpin geng." Tapi Hosaka memberitahunya, "Kau belajar seni bela diri untuk membalas dendam bukan?" Melihatnya, "Aku tahu dia melakukan kesalahan. Mulai bekerja sebagai pengemis. Katakan padaku untuk mengajari orang ini seni bela diri." Di mana tidak? Setelah mendengar itu, Taeho sangat marah. Jika dia tidak mengajar, maka tidak apa-apa. Sebelum pergi, dia memberitahu Hosaka, "Kamu adalah pemimpin geng kedua bukan? Ketika aku mengalahkan pemimpin geng lainnya, aku akan datang dan melawanmu." Begitu keduanya pergi, mereka dipanggil kembali oleh seorang pengemis. Orang tersebut bernama Kangza. Katanya ia ingin melawan Taeho. Dia ingin menjadi pemimpin geng ketujuh. Taeho langsung mengiyakan, dia ingin menjadi ketua geng tersebut. "Tuan, kau harus meningkatkan kekuatanmu." Kisah seseorang yang ingin melawan pemimpin geng ketujuh. Ini dengan cepat berubah.
Banyak pengemis berkumpul di lapangan. Teho harus mengalahkannya. Jika dia kalah kali ini, maka hidupnya akan berakhir. Karena satu-satunya akhir dari pemimpin geng tersebut. Ia diseret ke pabrik bawah tanah. Kemudian, semua organ tubuhnya diambil dan dijual. Ini adalah Kongres Geng Korea. Karena ada yang menantang pemimpin geng ketujuh. Jika Kangza mengalahkan Teho, dia bisa menggantikan Teho. Mulai sekarang, 5 bagian dari uang setiap pengemis harus dibayarkan kepadanya. Nama Kangza itu seperti tubuhnya, kekuatannya tidak bisa diabaikan. Teho dihajar olehnya dan tidak bisa mengimbanginya. Namun Teho tahu ia tidak boleh kalah. Jika kalah berarti mati, ia memaksakan diri untuk berdiri. Kangza mengira ia sudah menang sepenuhnya. Namun melihat Teho berdiri lagi, dia menggunakan kakinya untuk menendang Teho. Tapi Teho memeluk kakinya. Ia mendorongnya ke tanah. Kangza berdiri, kakinya seperti terluka. Teho mencari kesempatan, ia menarik kaki Kangza. Lalu dia menghajar Kangza dan meninggalkannya di lantai. Teho memanjat dan terus-menerus membidik kepala. Pria gendut itu datang untuk menghentikannya. Jika dia melanjutkan, Kangza akan dipukuli sampai mati olehnya. Teho menang, para pengemis sangat bersemangat. Hojaga menyaksikan seluruh kejadian itu. Dia tersenyum tidak bisa dimengerti. Pada malam hari, Teho dipanggil ke pabrik oleh para pemimpin. Guild keempat, kelima dan keenam. Pemimpin marga keempat bertanya kepadanya. Mengapa kau mengubah peraturan marga? Yang awalnya pengemis harus membayar 70%. Sekarang kau hanya perlu mereka membayar 50%. Setelah selesai berbicara, Noh membantu mengeluarkan sesuatu. Itu organ dalam Gai. Ambil matanya. Kamu mengalahkannya. Jadi organnya diambil. Mereka memperingatkan Teho untuk lebih jujur. Jika tidak, dia akan mati dan tidak akan dikremasi. Tapi Teho menunjuk ke arah mereka dan berkata, 6, 5, 4. Aku akan menghabisimu Wednesday. Seruannya yang manis. Chow bertanya apakah dia ingin mati. Teho bilang dia juga tahu aturannya. Jika kamu menghabisiku tanpa alasan, maka pemimpin geng tidak akan memaafkanmu. Setelah berbicara, dia segera pergi, membuat mereka yang tersisa sangat marah. Lalu Teho bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu bernama Somi, dia seorang perawat. Teho meminta Somi untuk merawat Kangza. Karena Kangza terluka saat berkelahi dengannya hari ini. Teho bilang dia tidak ingin Kangza tahu siapa yang meminta Somi untuk merawatnya. Tak lama setelah Kangza dipanggil ke rumah sakit, Somi membantunya mengobati lukanya. Di hari kedua, Teho kembali mendatangi kediaman Hosaka. Karena harus memuja Hosaka sebagai gurunya. Dengan kekuatannya saat ini, jelas ia kalah bersaing dengan para ketua. Hosaka bertanya, mengapa dia ingin belajar seni bela diri? Ia menanyakan apa yang terjadi sebelumnya. Teho segera menceritakan keseluruhan cerita kepada Hosaka. Hosaka kemudian menerimanya. Ia mengatakan, jika dia belajar ilmu bela diri, dia harus mendengarkannya. Karena dia baru saja mendengar informasi. Tetua keempat dan keenam bermaksud menghabisi Teho. Mereka bersiap untuk membuat marah Teho. Ini agar dia berinisiatif menantang mereka. Agar dia mematuhi aturan dan diizinkan menghabisi Teho. Hosaka menasihatinya untuk bertahan beberapa saat. Menunggu sampai kekuatan besar Hosaka menguasainya. Lalu pergi melawan mereka, lalu Teho mulai berlatih.